Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 7. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan terkait jawaban UAS Radiokimia. Baik, untuk jawaban nomor 1, yaitu mengenai cara radioterapi kanker payudara itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama radioterapi eksternal, yaitu radioterapi yang melibatkan penggunaan mesin yang mengirimkan radiasi ke area luar tubuh yang terkena kanker. Nah, jadi pasien akan berbaring di atas meja khusus dan radiasi akan diarahkan ke kelenjar getah bening, dinding dada, atau lokasi tumor. Kemudian, radioterapi internal atau brasiterapi, yaitu dalam metode ini alat penghantar radiasi dimasukkan ke area payudara yang telah dioperasi dan implan radioaktif ditanam di dalamnya. Nah, kemudian sumber radiasi ditempatkan secara langsung di dalam atau dekat dengan tumor. Nah, kemudian jawaban nomor 2, yaitu mengenai evaluasi proses pembuatan SM153-EDTMP selama tahun 2011 sampai 2012 itu melibatkan kegiatan rutin dan validasi yang penting karena fasilitas clean room atau glove box yang baru digunakan. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua langkah dalam produksi SM153-EDTMP sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Nah, evaluasi ini mencangkup pemeriksaan terhadap prosedur operasional, pengendalian kualitas bahan baku, serta analisis hasil akhir untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang diperlukan untuk aplikasi medis. Nah, selanjutnya yaitu jawaban nomor 3, yaitu mengenai perbedaan deteksi metode fotografi dan juga metode bilik kabut. Nah, jadi untuk perbedaannya yaitu yang pertama pada aspek prinsip kerja, pada metode fotografi itu menggunakan cahaya untuk menangkap layar, sedangkan pada metode bilik kabut itu menggunakan partikel radiasi untuk membentuk jejak di dalam bilik kabut. Nah, kemudian pada aspek contoh penggunaannya, yaitu pada metode fotografi itu fotografi pemandangan atau objek bergerak. Kemudian pada metode bilik kabut itu deteksi partikel alfa dan beta dalam fisika nuklir. Nah, metode fotografi ini menghasilkan gambar visual dari cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek, sedangkan metode bilik kabut itu mendeteksi partikel radiasi dengan cara membentuk jejak kondensasi di dalam gas. Nah, selanjutnya yaitu untuk jawaban nomor 4, yaitu mengenai perbedaan kepekaan metode koleksi ion gas dengan metode emisi cahaya, yaitu yang pertama pada metode koleksi ion gas, yaitu lebih sensitif terhadap radiasi karena dapat mendeteksi ionisasi yang dihasilkan oleh interaksi radiasi dengan gas. Kemudian metode emisi cahaya yaitu juga sensitif terhadap radiasi tetapi biasanya memiliki batasan deteksi yang lebih tinggi daripada metode koneksi ion gas. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 5, yaitu mengenai mekanisme iodin 131 pada kelenjar gondok, yaitu penggunaan perunut iodin 131 atau I131 ini dapat membantu dalam diagnosis dan terapi ketika kelenjar gondok membengkak. Nah, sel-sel kelenjar tiroid ini secara aktif menyerap I131 ketika disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Nah, jika kelenjar tiroid membesar atau gondok, ia akan menyerap I131 lebih banyak daripada sel sehat, yang memungkinkan dokter untuk melihat fungsi tiroid dan mengobati sel tiroid yang hiperaktif atau kanker dengan radiasi I131 yang menghancurkan sel-sel tersebut tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Nah, kemudian untuk jawaban nomor 6, yaitu mengenai penjelasan tentang imobilisasi limbah radioaktif, yaitu yang pertama mengenai imobilisasi. Nah, jadi imobilisasi ini adalah proses penguncian limbah radioaktif dalam matriks padat untuk mencegah radionuklida berpindah ke lingkungan. Ini dilakukan untuk mengurangi bahaya yang ditimbulkan oleh paparan radiasi baik bagi manusia maupun lingkungan. Nah, kemudian matriks Seinrock adalah bahan komposit yang digunakan dalam proses solidifikasi limbah radioaktif. Nah, matriks ini dirancang untuk menahan radionuklida dengan baik dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap
lindihan dalam jangka panjang. Nah, kemudian proses solidifikasi adalah proses untuk membantu mengurangi volume limbah radioaktif dan mencegah radionuklida masuk ke lingkungan. Nah, kemudian mengubah limbah menjadi bentuk padat sehingga dapat meningkatkan keamanan penyimpanan jangka panjang dan juga mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat dalam kesalahan tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.